Untuk apa? Karena kita membutuhkan untuk support ya. Nanti pendarahan itu insya Allah akan cepat. Untuk kekurangan darah ini herbal yang paling bagus adalah kurma. Ketika dia naik, misalnya 1 poin naik, nah disitulah kita bisa push untuk kita tinggikan. Nah solusinya ada beberapa. Misalnya kita ambil tadi kalau untuk anak-anak misalnya 3 butir kurma ajwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi insya Allah pada agen dan distributor atau siapapun yang mau bergabung di Hebat Cerdas dan ikut memasarkan produk Hebat Cerdas ya, yang langsung insya Allah dipantau oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan produk-produk yang berkualitas ya, itu insya Allah bisa di-download di Play Store, yaitu ada Hebat Cerdas. Jadi yang punya Android udah nggak usah sulit-sulit lagi untuk menjadi agen, tidak ada syarat yang macam-macam ya, cukup di-download ya di Play Store. Nah, Hebat Cerdas ya, kalau bagi yang tidak memiliki Android, nah itu bisa langsung datang ke websitenya ya, jadi herbatcerdasstore.com, jadi bisa lihat. Nah insya Allah, dan bagian Anda bergabung ya, Anda bergabung itu adalah bagian kepedulian kita, karena target kita adalah mendirikan rawat inap gratis, dan insya Allah kita akan membuat satu lembaga pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan, dan itu insya Allah dengan infak seikhlasnya. Maka terus share kemana-mana, sebarkan kemana-mana, semakin banyak yang peduli dan semakin banyak yang memasarkan Hebat Cerdas, maka insya Allah semakin cepat cita-cita terwujud. Afal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ini sambil mau tanya-tanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Terkait beberapa kondisi yang ditanyakan oleh jemaah dan pasien-pasien kita, Ustaz, ya. Terutama ibu-ibu dan para wanita, itu masalah anemia, Ustaz. Ya. Nah, apa ada tips-tips khusus yang bisa kita lakukan untuk terapi pengobatan kondisi anemia, Ustaz? Ya, bisa. Ketika kita bicara tentang anemia, anemia ini biasa kan harus kita pahami, misalnya kekurangan darah. Nah, kekurangan darah ini banyak sekali cara, tapi sebenarnya dalam kajian Tibun Nabawi, untuk kekurangan darah ini herbal yang paling bagus adalah kurma. Ya, jadi kurma ajwa. Jadi kurma ajwa ini sama juga ketika kita misalnya lakukan pada penderita HB rendah ya, atau biasa juga yang kita kenal misalnya ketika kena tipes ya, udah gitu ketika pendarahan ketika hamil. Nah, ini juga bisa menggunakan kurma ajwa. Nah, cuman kalau untuk ketika hamil sebaiknya jangan ketika hamil muda, karena ajwa ini menyebabkan terjadinya kontraksi cepat. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi kurma ajwa ini kita ambil 7 butir kurma ajwa. Nah, kita campur dengan susu. Ya, kita campur dengan susu ya, kalau bisa susunya susu kambing, atau kalau tidak ada susu sapi murni juga tidak ada masalah. Nah, itu di blender ya, di blender. Nah, terus diminum sehari berapa kali? Bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, itu yang harus kita lakukan rutin. Nah, berikutnya apalagi kalau kita bicara tentang kearifan lokal, maka ini bisa juga dicampur dengan buah bit dan kiwi. Ya, jadi buah bit kita bisa ambil dan kiwi. Ya, perbandingannya bagaimana? Misalnya 1 buah bit itu kita potong tuh jadi setengahnya. Nah, kiwinya 1 buah kiwinya. Nah, kalau misalnya rasanya agak terlalu asam, nah itu tinggal ditambah mau madu atau gula aren. Nah, ini diminum ya, jus bit dan kiwi ini bisa diminum. Nah, sehari bisa 2 kali. Nah, bisa juga kalau misalnya kearifannya lokal, apalagi angkak ya, angkak itu warna merah ya, macam. Jadi kalau direndam ya, nah, itu muncul warna merah. Jadi kalau nggak mau ribet ya, bisa dengan tadi buah bit atau kiwi ya, atau misalnya dengan kenabian atau herbal wahyu, itu bisa dengan kurma dan susu ya, jadi kurma ajwa dan susu. Jadi kalau bisa pakai kurma ajwa atau safawi, jadi kurma-kurma nabi yang biasa Rasulullah. Untuk apa? Karena kita membutuhkan untuk support ya, nanti pendarahan itu insya Allah akan cepat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, tadi terkait Ustadz sempat bilang masalah ibu hamil tidak disarankan untuk konsumsi kurma, Ustadz. Ya. Nah, untuk yang kearifan lokal tadi seperti bit, kiwi, dan angkak tadi, apakah aman, Ustadz? Ya, kalau bit, kiwi, angkak itu aman ya, karena kurma ini memang untuk hamil di usia muda atau trimester awal. Nah, ini menyebabkan kontraksi. Tapi kalau untuk bit ya, kiwi itu aman insya Allah, nggak ada masalah. Terkait masalah kurma tadi, Ustadz,
apakah itu dilarang sama sekali dikonsumsi oleh ibu hamil atau ada batasan tertentu, misal 1 atau 2 butir setiap hari masih aman gitu? Jadi kalau misalnya ibu hamil itu rahimnya kuat, misalnya bukan anak pertama dan dulu tidak pernah ada gejala, itu masih bisa dikonsumsi misalnya sehari hanya 1 kali. Nah tapi kalau kita misalnya anak pertama dan kondisi rahimnya dan pernah punya pengalaman, ya punya pengalaman misalnya seperti hamil anggur segala macam, nah ini sebaiknya tidak mengkonsumsi dulu. Jadi nanti konsumsinya di usia 6 bulan ke atas lah biar lebih nyaman. Nah ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau untuk bit, kiwi segala macam itu aman insya Allah. Masya Allah. Berarti terapi-terapi tadi juga efektif untuk meningkatkan trombosit dan HB ya Ustadz ya? Ya, jadi itu bisa untuk meningkatkan trombosit atau HB, itu sangat efektif sekali. Jadi untuk penderita demam berdarah Ustadz, ini kan yang masalah besarnya adalah trombosit dan HB, itu dosisnya seperti apa Ustadz? Ya, jadi kalau misalnya demam berdarah itu bisa kita lakukan. Nah, tapi perlu dipahami ya, yang pertama sebelum kita arahkan tentang herbalnya, misalnya bahwa karakter dari HB itu kalau lagi turun, biarkan dia turun karena sulit untuk kita dongkrak bagaimanapun. Tapi ketika dia naik, misalnya 1 poin naik, nah disitulah kita bisa push untuk kita tinggikan. Nah solusinya ada beberapa. Misalnya kita ambil tadi kalau untuk anak-anak misalnya 3 butir kurma ajwa dengan sedikit ini ya susu, misalnya setengah gelas susu kita blender, atau kita encerkan lagi misalnya jadi 1 gelas susu, nah dengan 3 butir kurma ajwa, jadi biar tidak terlalu kental. Nah itu kita bisa minum. Nah untuk anak-anak itu cukup sehari 2 kali. Nah untuk orang dewasa kalau bisa ini sehari bisa 3 kali. Nah terus apalagi yang harus dikonsumsi? Madu. Ini madu ini jangan terlepas. Jadi madu itu kalau bisa terus dipush, karena apa? Dikhawatirkan dehidrasi. Orang yang trombositnya turun, drop sekali, itu kan khawatir terjadi pendarahan juga. Nanti dehidrasi, kurang minum. Nah makanya kalau bisa siapkan air madu terus. Jadi setiap beberapa jam atau beberapa menit dia haus minum air madu terus untuk meningkatkan trombositnya insya Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Masya Allah. Masih terkait dengan darah Ustadz, kalau tekanan darah rendah Ustadz, apakah sama atau ada yang berbeda Ustadz? Ya, tekanan darah rendah untuk kurma dan madu itu insya Allah sama. Nah bisa ditambah lagi kalau tekanan darah rendah. Nah ini salah satunya adalah mengkonsumsi daging merah. Ya daging merah misalnya kita daging kambing ya, tapi jangan sama lemaknya segala macam. Nah kita mengkonsumsi itu. Nah ini supaya bisa lebih meningkatkan lagi. Jadi untuk tekanan darah seperti itu. Jadi tidak khawatir terhadap daging kambing. Nah yang penting adalah dikelolanya benar dan tidak ada lemak-lemaknya kita konsumsi. Insya Allah tekanan darah kita normal. Masya Allah, banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, dan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin insya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.